Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Mu'minun Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, kembali Allah masih memberikan kepada kita nikmat al-Islam dan al-iman. Dan kita pun di pagi hari ini bisa menegakkan salat fajar dengan berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih-lebih dalam kesempatan pagi ini, Ahad yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat as-sihhah wal afiyah, kesehatan dan keselamatan. Maka dari itu, saya pribadi mengajak kepada diri pribadi saya dan para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita apabila hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada kita untuk mensyukurinya. Dan inilah yang kita sanggup melakukannya. Dan Allah berjanji kepada mereka-mereka yang banyak bersyukur, yang mau bersyukur, Allah memberikan tambahan nikmat kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta kaum muslimin, ketika Allah SWT memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, aku Allah benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian.
Sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku benar-benar amatlah berat bagi mereka-mereka yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan di pagi hari yang cerah ini, kita kembali diberi nikmat untuk bisa thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan ini tanda dari ketakwaan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di akhir dari ayat 282, ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Jika kalian bertakwa, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Para ulama beristimbat, mengambil hukum dan faidah serta tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 282 ini, bahwa ilmu itu akan dikaruniakan kepada Allah jika kita bertakwa kepadanya. Karena Allah memerintahkan di ayat tersebut, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Niscaya wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Oleh karena itu, seorang yang dia diberi hidayah taufik, dia mau dan ikhlas duduk di majelis ilmu untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, menimba ilmu, ini tanda bahwa ada ketakwaan di dalam dirinya. Ada ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang Allah karuniakan di dalam dirinya. Dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ilmu, dan ini sebagai mukaddimah dalam pembahasan pagi hari ini, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Annahu nurun. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu bihi man yasha'u min ibadih. Di mana Allah memberikan hidayah berupa cahaya ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi ilmu ini cahaya Allah yang Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'du, surat urutan nomor 13 dalam Al-Qur'an. Di sini saya catatkan ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu, apakah seorang yang tahu, apakah seorang yang telah memiliki ilmu tentang annama unzila ilaika min rabbikal haqq, sesungguhnya apa yang telah Allah turunkan kepada dirimu wahai Rasulullah adalah kebenaran. Apakah orang yang seperti ini sama kaman huwa a'ma, sebagaimana seorang yang buta tentang ilmu? Tentu tidak sama. Seorang yang diberi ilmu tentang Al-Quran tidak sama dengan orang yang tidak mendapatkan ilmu tentang Al-Quran. Maka ilmu itu adalah cahaya para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwa ilmu itu annahu alamatun ala iradatillahi ta'ala biibadihi al-khaira. Ilmu itu tanda di antara tanda-tanda bahwa Allah mengendaki pada hamba-hambanya itu ada kebaikan pada dirinya. Jadi seorang hamba jika dikehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan buat dia faham tentang urusan agamanya. Allah akan jadikan dia orang yang berilmu. Jika Allah mengendaki pada diri hamba itu kebaikan, Allah akan jadikan dia faham tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki pada diri orang itu ada kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala, maka yufaqihu, Allah akan jadikan orang itu faqih. Faqih itu faham, mengerti fiddin, tentang urusan agamanya. Jadi tanda orang atau tanda seorang hamba dikehendaki ada banyak kebaikan pada dirinya jika dia dijadikan faham tentang urusan agama. Dan seorang tidak akan faham tentang urusan agama kecuali dia ikhlas duduk di majelis ilmu. Kecuali dia ikhlas duduk di majelis ilmu. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan kitab yang biasa kita baca ya para jemaah, yang berjudul Asbabu Dukhulil Jannati, sebab-sebab masuk surga. Dan kita masuk pada kesempatan pagi hari ini sebab yang ke-9. Yang ke-9, at-tasi'u, di antara amalan yang bisa membawa kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah binaul masjidi, membangun masjid. Jadi kalau kita ingin dimasukkan surganya Allah, dimudahkan masuk jannah, maka hendaknya kita berpartisipasi untuk membangun masjid. Turut serta membangun masjid. Apakah dengan usulan kita, apakah dengan tenaga kita, apakah dengan harta kita, maka semuanya termasuk orang-orang yang ikut andil di dalam membangun masjid. Seorang yang usul misalnya, seorang yang mengajak orang yang punya tanah untuk mewakafkan tanahnya, orang yang mengajak orang untuk bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid, para tukang yang membangun sebuah masjid, maka mereka orang-orang yang dianggap andil di dalam pembangunan sebuah masjid dan akan mendapatkan faidah dari apa yang dia lakukan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kita baca hadisnya para jemaah. An Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, subuh ini sepertinya adem gitu ya. Adem atau ngantuk ini? Masya Allah ini. Adem plus kantuk ya, insyaallah. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bana masjidan, barang siapa membangun sebuah masjid, man bana masjidan, barang siapa membangun sebuah masjid, maka jaminannya nanti kelak pada hari kiamat, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Banallahu lahu, Allah akan membangunkan untuknya. Jadi yang membangun langsung Allah. Allah akan membangunkan untuk orang yang mau membangun masjid itu mithlahu, yang semisalnya fil jannah, di surga. Dalam satu riwayat, man bana lillahi masjidan, ada kata-kata lillah. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena pujian manusia. Barang siapa yang membangun karena Allah, masjidan, sebuah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan sebuah rumah istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, adapun hadis yang baru kita bacakan bersama adalah hadis yang rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 450. Wa Muslimun, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya hadis nomor 533. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut perawi dari kalangan sahabat adalah Uthman bin Affan. Dan kita kenalan sedikit dengan Uthman bin Affan. Ditulis dalam kitab ini, Ar-Rawi Uthman ibnu Affan. Siapakah beliau? Huwa Abu Abdillah. Beliau berkunyah Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, ayahnya Abdullah. Namanya Uthman ibnu Affan al-Umawi al-Qurashi. Beliau dari Umayyah dan suku beliau adalah, suku besarnya adalah Quraisy.
radhiyallahu anhu wardahu, sahabiyun. Dan beliau ini seorang sahabat yang mungkin satu-satunya yang paling beruntung pada zaman. Karena beliau berhasil mempersunting 2 putri Nabi. Dan tidak ada sahabat Nabi yang mendapatkan gelar laqab Dzu An-Nurain, seorang yang punya 2 cahaya. Kenapa? Karena berhasil mempersunting menikahi 2 putri Nabi. Siapa para jamaah? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah meninggal yang satunya karena sakit, Uthman ini dinikahkan dengan saudarinya, Masya Allah. Dan beliaulah satu-satunya sahabat yang beruntung menikahi 2 putri Nabi. Misalnya para jamaah, di Indonesia ini ada kiai besar atau ulama besar, ustadz besar, terkenal. Terus panjenengan beruntung menikahi 2 putrinya, apa enggak kebanggaan ini para jamaah? Kebanggaan sekali. Inilah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Uthman dilahirkan pada tahun 47 sebelum Hijriah di Taif. Sebagian riwayat mengatakan lahirnya di Makkah. Kalau Taif ya kurang lebih jaraknya 75 km dari Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau wafat di usia 82 tahun di tahun 35 Hijriah, wafat di kota Al-Madinah. Dan wafatnya sebagai syahid. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafatnya sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan ketika sahabatnya naik di bukit Uhud berjamaah. Naik di bukit Uhud di Madinah. Pernah berziarah ke sana berjamaah? Ke bukit Uhud. Biasanya city tournya kalau kita umroh dan haji ke Uhud untuk ziarah kuburan syuhada Uhud dan melihat bukit Uhud. Dan bukit Uhud itu makhluk Allah yang berupa batu-batuan yang bertumpuk-tumpuk sampai menjadi bukit. Namun makhluk ini diberi perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung tapi memiliki perasaan, bahkan perasaannya bukan sekedar perasaan cinta. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Uhud itu jabalun, sebuah bukit, gunung kecil, yuhibbuna, dia memiliki perasaan cinta kepada kita, kata Nabi. Wa nuhibbuhu, kita pun cinta kepadanya. Dan subhanallah, bagi yang pernah umrah atau haji dan city tour ke Uhud, coba dirasakan. Di sana seperti kita tidak mau keluar dari daerah Uhud itu. Maunya jalan-jalan di situ, duduk-duduk di situ. Bahkan saya ketika sama keluarga anak-anak itu, anak-anak maunya duduk-duduk di situ, diajak pulang tidak mau. Makan es krim, makan jajan, Masya Allah. Betul-betul merasakan perasaan cinta yang diberikan oleh bukit Uhud. Nanti dirasakan. Kalau sudah lupa perasaannya, pergi lagi ke sana berjamaah. Insya Allah ingat perasaannya, kan begitu ya. Baik, kadang lupa kita perasaan itu. Tapi nanti kalau kembali kita ke sana, subhanallah, tenteram berada di situ. Karena bukit ini diberi perasaan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Al-Faruq, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketiganya bersama Rasulullah SAW ketika sahabat ini berada di bukit Uhud. Tiba-tiba bukit ini bergoncang, para jemaah. Bergoncang. Tapi yang bergoncang hanya bukitnya, kota Madinah tidak. Tiba-tiba bergetar bukit ini. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bergoncang, Rasulullah SAW di atas mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Diamlah kamu Uhud. Jangan bergerak wahai Uhud. Fa inna alaika, sungguhnya di atas dirimu ada siapa? An-Nabi, seorang nabi. Kemudian was-siddiq, dan seorang yang selalu membenarkan ucapannya Nabi. Was-syahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar dan Uthman. Dan betul, 2 orang ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, betul-betul meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti pembahasan kita bukan Uthman, intinya adalah agar kita mau ikut serta dalam pembangunan masjid. Walaupun satu semen, sekalipun satu semen. Maka insya Allah siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan bangunan yang semisalnya nanti di surga. Dan apabila bangunan semisal itu dibangun di surga, jangan disamakan atau dipikirkan seperti bangunan yang ada di dunia, para jemaah.
kita nanti jika Allah kehendaki menjadi ahlul jannah, kita tetap manusia para jemaah. Tidak menjadi jin dan tidak berubah menjadi malaikat, tetap manusia. Tapi manusia yang ada di dunia ini sifatnya berbeda dengan manusia yang nanti masuk surga. Bapak-bapak, sampun wonten ingkang yuswanipun di atas 40 siapa? Banyak ya di sini, Masya Allah. Kayaknya banyak yang di atas 40 daripada yang di bawah 40 ini. Antum di bawah 40 kan? Saya sudah di atas, antum di bawah 40. Dikit ini, banyak yang di atas 40 coba. Hampir 70% lebih nih di atas 40 para jamaah. Ingin tidak para jamaah? Bapak-bapak ini tetap awet muda di dunia. Usianya kisaran 30-40. Ingin tidak para jamaah? Jenggotnya tetap berwarna hitam, rambutnya tetap hitam, kulitnya tetap apa? Masih seger begitu ya. Belum keriput, badannya juga belum bungkuk, Masya Allah. Suaranya masih lantang. Kalau jalan masih tegak. Itu nanti di surga. Kalau di sini jangan harapkan. Di sini pasti kita akan menjadi tua jika dikehendaki itu tua, pasti. Tapi di surga tidak ada tua para jemaah. Usianya kisaran 30 tahun. Dan setiap Jumat penduduk surga bertambah ganteng dan cantik dan bertambah wangi. Belum tahu hadisnya? Saya beritahu sedikit. Nanti kapan-kapan kita ngaji tentang surga para jemaah. Di surga itu lelaki-lelaki ahlul jannah setiap Jumatnya bertemu di sukul jannah namanya, pasarnya surga. Tapi pasarnya surga tidak ada orang berjual beli di sana. Pasar surga karena manusia jika menginginkan sesuatu tidak perlu membeli di surga, datang sendiri keinginannya. Dipenuhi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus dia mencarinya, berbeda dengan di dunia ini. Tapi pasar yang dimaksud di sini adalah pasar di mana ahlul jannah yang laki-laki setiap Jumatnya bukan Jumatan di sana para jemaah. Di sana tidak ada Jumatan lagi. Jadi bapak-bapak Jumatan itu hanya di dunia. Maka dari itu jangan malas-malasan di dunia. Supaya nanti kita di surga tidak Jumatan lagi. Di surga di sana setiap Jumat mereka berkumpul. Untuk apa? Berbincang-bincang. Bertemu muka dengan saudaranya sama mukmin. Tahu tidak pasarnya? Pasirnya dari misik wangi. Kita menginjak sudah wangi pasirnya. Dan ketika kita di situ, badan kita bertambah wangi dan pulangnya wajahnya bertambah tampan. Sampai istri-istri kita penduduk surga nanti bertanya, "Wahai suamiku, wajahmu berubah bertambah apa? Tampan." Itulah ahlul jannah. Kalau ahlul dunia semakin hari bertambah tua. Diterima nggih Ibu nggih? Terima saja Bapak-bapak. Yang penting nanti kalau kita sudah tua, dilihat aja fotonya masih manten anyar dulu. Oh cik ganteng ya. Fotonya tapi ya. Orangnya sudah tua, tidak apa-apa. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu. Lihat istri semakin tua, nanti di surga tidak akan tua. Di dunia memang begitu, sabar saja. Ada batas waktunya di dalam kehidupan dunia ini para jemaah. Taib. Dan yang membangun rumah Allah ini, masjid ini, para ulama menjelaskan tidak mesti harus seluruhnya para jemaah. Tidak mesti harus seluruhnya. Kalau semua ini kita yang membangun, mulai bahan bakunya kita yang mendatangkan materialnya, kemudian insinyur kita yang gambar sendiri masjidnya, kemudian kita yang menggali sendiri pondasinya, kita yang membangun sendiri batu batanya, kita yang meninggikan, kita yang finishing, ini bagus. Tapi ada orang seperti ini Pak? Ya tidak ada. Paling-paling kita hanya menyokong berupa harta. Tapi yang dimaksud membangun di sini ikut andil dalam membangun masjid. Maka para jemaah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana di mana? Di surga. Walaupun andil kita tidak banyak. Karena ketika Rasulullah membangun masjid yang pertama, masjid apa para jemaah? Kuba. Di Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba dengan berwudu di tempat tinggalnya, maka sholatnya itu pahalanya seperti umroh atau haji yang sempurna. Bayangkan ini. Pernah sholat di Kuba? Adem di situ, Masya Allah. Berdoa lama di situ. Bisa berbes milih di situ, Masya Allah, di Kuba itu. Habis sholat, belanja siwak itu banyak orang yang jualan siwak masih fresh itu, seger itu, panjang-panjang kayunya ya. Nanti dipotong-potong, Masya Allah. Digigit-gigit, ya. Rasanya seperti min pedes itu, yang masih asli itu. Kalau beli siwak jangan sudah kering, dikeproknya waktu enggak pecah ini. Yang masih basah, yang masih hijau, ada hijaunya sedikit. Disitulah pahala yang besar. Dan ketika Rasulullah membangun masjid yang pertama di Kuba,
disebut dengan Masjid Quba, itu para sahabat ikut terserta. Menunjukkan bahwa membangun masjid tidak mungkin kita hanya sendirian, pasti kita bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Dan insya Allah semuanya dijamin dibangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-9, binaul masajid atau binaul masjid, membangun masjid. Yang ke-10, termasuk sebab di antara sebab-sebab amalan yang menjadi penyebab kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, al-ashiru adalah adz-dzahabu ilal masjidi, pergi ke masjid sabahan di waktu pagi hari, wa masaan dan di waktu sore hari. Jadi pergi kita ke masjid di waktu pagi dan sore, ini adalah merupakan amalan yang menjadi penjamin bahwa kita nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kita simak ya para jemaah. Rasul mengatakan, man ghada ilal masjidi, barang siapa pergi di pagi hari, goda itu artinya pergi di pagi hari, ilal masjidi, ke masjid, au raha atau pergi di sore hari ke masjid. Pergi di pagi hari atau pergi di sore hari ke masjid. Jadi pergi untuk sholat subuh di pagi hari, sholat duhur, sore hari pergi sholat asar, maghrib dan isya. Asar, maghrib, isya ini termasuk sore. Kalau orang Arab mengatakan sore. Yang pagi, subuh dan duhur. Duhur itu akhir dari pagi. Maka siapa yang pergi di pagi hari maupun sore hari ke masjid, Allah menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu lahu, Allah akan mempersiapkan untuk orang tersebut yang mau pergi di pagi dan sore hari ke masjid, nuzulan, tempat-tempat tinggal, minal jannati, dari surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi di pagi hari atau dia pergi di sore hari. Dan sebagian ulama mengatakan nuzulan ini adalah menyiapkan hidangan-hidangan. Jadi nanti disiapkan untuk mereka hidangan-hidangan di surga bagi siapa saja yang mau pergi di pagi hari maupun sore hari ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 662. Wa Muslimun, dan Imam Muslim hadis nomor 669. Pelajarannya apa para jemaah? Pelajarannya, maka pelajaran yang bisa dipetik, hendaknya kita bersemangat pergi ke masjid. Jika belum mampu pergi 5 kali ke masjid, ya setidaknya 1 kali ke masjid. Jangan sampai kita tidak pernah pergi ke masjid. Jangan sampai pergi ke masjid hanya sekali dalam hidup, yaitu ketika disolati di masjid. Sekarang kan banyak orang yang sandalnya tidak muncul di masjid, bukan sandalnya hilang di masjid. Kalau sandal kita hilang di masjid berarti orangnya pergi ke masjid. Tapi kalau sandalnya tidak pernah kelihatan di masjid, ini berarti belum pernah pergi ke masjid. Ayo para jemaah. Ini nasihat buat saya, bukan panjenengan loh. Saya baca hadis begini, kadang-kadang ini betul-betul menasihati kita yang baca hadisnya. Sudahkah kita semangat pergi ke masjid? Maka para jemaah, latihannya kata para ulama, sudah 1 kali dulu dilatih. Panjenengan bisanya subuh, ya sudah subuh, setiap subuh ke masjid. Nanti duhur mungkin masih malas ke masjid, ya subuh itu yang dikejar dulu. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan semakin menambah kebaikan dalam ibadah kepadamu, memperbagus ibadah kepadamu. Insyaallah kalau kita setelah pergi ke masjid di waktu pagi kemudian berdoa dengan doa ini, dimudahkan nanti di siang harinya, di sore harinya, di malam harinya untuk pergi ke masjid. Resepnya begitu para jemaah sudah. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini sekalian pergi ke masjid, jika bapak-bapak agak malas, diingatkan ibu-ibu, diingatkan. Wis topak engko mulih sampean tak gekne sego goreng gitu loh. Jadi diberi apa? Motivasi ya, dorongan-dorongan. Panjenengan mangke kula damelne Pak, misalnya kopi yang sip misalnya. Saya baru beli kopi yang bagus misalnya.
Begitu para jemaah, didorong supaya suaminya pergi ke masjid. Terutama laki-laki ini. Bagi ibu-ibu boleh pergi ke masjid. Lebih-lebih jika di rumah sholat sendirian malas atau sering terlambat, boleh pergi ke masjid. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, para bapak dan para suami, mengatakan beliau SAW, la tamna'u, janganlah kalian wahai para suami dan para bapak melarang ima Allahi, hamba-hamba Allah perempuan, masajid Allah, dari mendatangi masjid-masjidnya Allah. Jadi kalau istri ingin pergi ke masjid jangan dilarang para jemaah. Tapi tetap wanita itu sholatnya paling afdal di mana? Di rumah. Tapi kalau di rumah banyak halangannya, misalnya sering terlambat, di masjid lebih bisa tepat waktu, maka pergi ke masjid jangan dilarang. Dan itu hadis Nabi SAW. Mari kita amalkan para jemaah ya. Jadi hadis ini bukan hanya kita baca. Insya Allah nanti kita semangat pergi ke masjid. Yang belum pernah pergi ke masjid duhur, nanti coba duhur ke masjid para jemaah. Fa insya Allah Allah akan siapkan untuk kita tempat tinggal atau hidangan-hidangan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pergi ke masjid ini, para ulama menyebutkan kenapa kita disuruh pergi ke masjid? Karena pergi ke masjid ini banyak keutamaannya. Di antaranya tadi, kita akan dijamin menjadi ahlul jannah. Dan bukan hanya itu para jemaah. Seorang yang pergi ke masjid dianggap dia melazimi masjid. Melazimi masjid itu orang yang dia punya keterkaitan hati dengan masjid, begitulah. Dan orang seperti ini nanti dijamin akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan. Matahari dekat sekali dengan kepala manusia. Manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Di saat itulah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bagaimana para jemaah? Sab'atun, ada 7 golongan. Ya, 7 golongan yudhilluhumullah, yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali naungannya Allah. Siapa di antaranya? Rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, terpaut dengan masjid, selalu ingat masjid para jemaah. Ada orang-orang seperti ini, ada para jemaah. Alhamdulillah. Kalau dia misalnya dari Malang safar ke Surabaya itu nanti tanya, nanti zuhur sholat di mana ya? Sudah begitu nanti. Kita sholat di Al-Akbar atau di Al-Falah, Raya Darmo atau di mana? Mampirnya di mana? Beda dengan orang ahlu dunia, nanti makan di mana gitu. Jadi yang dipikirkan urusan perbadokan kalau orang Kediri. Malang nggih sami nggih, urusan perbadokan ini. Apalagi yang cinta kuliner, mikirnya tuh makan di mana. Tapi kalau ahlul masjid, kita nanti sholat di mana baru makan di mana. Itu ahlul masjid begitu para jemaah. Dicari dulu masjid baru nanti mikir makan setelah sholat. Bukan mikir makan dulu. Baik. Dan hadis tadi para jemaah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kita kenalan sedikit. Disebutkan dalam kitab ini Ar-Rawi Abu Hurairah. Huwa Abdurrahman, namanya Abdurrahman Ibnu Sakhrin bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan Ad-Dausi ini satu suku yang berasal dari negeri Yaman, asalnya dari negeri Yaman. Sebelum kemudian Abu Hurairah ini ikut Nabi SAW di Madinah. Dan beliau ini disebutkan oleh para ulama ya, sahabiyun, seorang sahabat yang lahir pada tahun 19 sebelum Hijriah. Jadi ketika Nabi hijrah beliau sudah berusia 19 tahun dan wafat di tahun 59 Hijriah di Al-Baqi'. Jadi wafatnya di Baqi', lahirnya di negeri Yaman dan wafatnya di Baqi', dikuburkan di kuburan Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah ini banyak keistimewaannya para jemaah. Kenapa kita katakan banyak keistimewaannya? Beliau ini baru masuk Islam 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kisaran tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah. Di usia sekitar kalau tidak 25 tahun ya 26 tahun baru masuk Islam beliau. Tapi begitu masuk Islam, ini yang kita perlu contoh dari Abu Hurairah, dari seorang yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu senantiasa ikut Nabi, kemana Nabi pergi diikuti. Bahkan beliau tidak mau tinggal kecuali tinggal di masjidnya Nabi. Dan ini cikal bakal pesantren pertama di dalam masa Islam. Jadi di masa Sodrul Islam, permulaan Islam,
pesantren itu sudah ada, yaitu sahabat-sahabat sekitar 70-80 orang yang tinggal di Sufah, disebut dengan Ahlus Sufah. Jadi Sufah itu begini para jemaah. Kalau Nabi itu dulu Masjid Nabawi kiblatnya kan sana, ya sana, bukan sana. Menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah ada tahwil al-qiblah, perpindahan arah kiblat ke Makkah al-Mukarramah menghadap ke Al-Ka'bah al-Musyarrafah, maka bekas yang dibuat sebagai sutrohnya Nabi SAW itu diberi pelapah kurma untuk naungannya, untuk atapnya. Disitulah sahabat-sahabat muhajirin yang tidak mampu dan sebagian sahabat-sahabat Ansor dan sebagian sahabat yang lain tinggal di situ untuk belajar langsung dengan Nabi SAW. Maka dari itu untuk membantah kelompok Ar-Rafidhah, Ahlus Sunnah mengatakan memang Abu Hurairah hadisnya banyak, tapi perhatikan beliau ini sejak masuk Islam tidak pernah beliau meninggalkan Nabi, selalu ikut Nabi. Kemana Nabi pergi disertai. Di situ Nabi ada, Abu Hurairah ada, menyertai Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tahu tidak hadisnya? 5.374 hadis. Yang lainnya di bawah beliau radhiyallahu anhu. 5.374 hadis. Banyak sekali para jemaah. 5.374 hadis. Sehingga orang Rafidhah menuduh, dari mana hadis sebanyak itu katanya? Ya dari belajar. Kalau kita mau belajar dengan guru kita, apalagi kita melazimi guru kita, senantiasa ikut guru kita, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semangat dalam mencari ilmu. Bab berikutnya pada jamaah yang rahmati Allah taala, bab yang ke-11, Al-Hadi Asyar, berjudul Ifsa'us Salami, menyebarkan salam. Kemudian wa it'amut ta'ami, memberi makanan. Wasilatul arhami, menyambung tali kekerabatan. Wassalatu bil laili, dan salat di waktu malam. Jadi termasuk sebab yang bisa menyebabkan seorang masuk surga, amalan yang bisa membuat orang masuk jannah adalah yang ke-11, menebarkan salam, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bersilaturahim. Silaturahim itu artinya apa? Menyambung tali kekerabatan. Silah itu menyambung, al-arham itu tali kekerabatan. Wassalatu bil lail, dan salat di waktu malam. Kita baca hadisnya. An Abi Yusufa, dari Abu Yusuf, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Kana Yahudian, dulunya Yahudi agamanya. Tsumma aslam, kemudian masuk Islam. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, kata Nabi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salama, tebarkan oleh kalian salam. Makna tebarkan salam ini ada dua, para ulama mengatakan ada dua. Pertama, ucapkan salam kepada siapapun yang kamu temui, asal muslim atau muslimah, ucapkan salam. Dan termasuk tanda-tanda kiamat adalah seorang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal saja. Ini tanda kiamat. Kalau hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenalinya saja. Tapi musibahnya, saya sering berjamaah, saya berusaha mengamalkan hadis ini, Assalamualaikum, tidak dijawab, karena orang yang saya ucapi itu tidak dikenal, tidak saya kenal, dia gak kenal saya. Sopo ini salam? Tidak dijawab, benar. Dan bahkan saya di desa-desa lewat begitu, Assalamualaikum, oh nggih monggo. Ya Allah, masa gak bisa jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya lumayanlah masih dijawab. Yang lainnya tidak jawab loh Pak. Kopian itu, saya salami, anak-anak muda lewat itu, Assalamualaikum. Diwasi tok ya saya. Jadi kemudian pergi dia, ya Allah. Ini tanda kiamat loh ini. Kalau sampai kita ketemu seorang muslim, kita tidak mau mengucapkan salam. Ini tanda kiamat pada jemaah rahmat Allah SWT. Jadi seorang muslim itu disuruh menebarkan salam kepada siapa? Kepada siapapun, asal dia muslim, muslimah, dia berhak mendapatkan ucapan salam kita. Ini yang pertama. Makna kedua kata para ulama, afsus salam ini adalah tebarkan kedamaian. Jadi seorang muslim itu di mana dia tinggal, itu tempat yang dia tinggali, lingkungannya merasa damai. Jadi seorang muslim bukan orang yang suka membuat reseh dan rusuh. Reseh itu apa itu? Apa? Membuat gaduh. Ini bukan seorang muslim.
Di RT ini gaduh pindah RT lagi, ngontrak di sana gaduh pindah kontrak lagi buat gaduh, sampai dikenal ahlu gaduh ini, tukang gaduh, tukang reseh ini. Jangan. Seorang muslim adalah di mana dia tinggal masyarakatnya nyaman dengannya, merasa damai dengannya, senang dengannya, suka dengannya. Ketika dia meninggal ditangisi oleh tetangganya, oleh masyarakatnya. Bukan ketika meninggal, alhamdulillah ndang mati wonge. Jangan sampai demikian para jemaah. Jadi afsus salam ini makna yang luas ini. Makna yang pertama Pak, assalamualaikum. Karena orang yang tidak mau assalamualaikum kepada saudaranya, dia tidak akan bisa menebarkan kedamaian. Bener? Coba panjenengan kalau marah dengan orang, mau salam? Tidak mau. Lihat saja mukanya tidak mau. Iya enggak para jemaah? Bahkan yang asalnya satu masjid itu pindah masjid. Asalnya satu masjid itu. Tapi kalau kita sedang benci dengan orang itu bisa pindah masjid. Enggak usah pindah masjid para jemaah. Kalau dia di situ, panjenengan di situ dulu. Enggak apa-apa, enggak mau salam enggak apa-apa. Nanti pas kepergok di pintu baru ya guyu dulu enggak salam. Nanti lama-lama assalamualaikum. Dan salam itu betul disebutkan dalam hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau menebarkan salam, maka Allah akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian. Jadi rasa cinta itu timbul dari ucapan apa? Salam. Ini luas sekali artinya yang disebutkan oleh para ulama kita. Nabi mengatakan ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salama, tebarkanlah oleh kalian salam. Wa at'imut ta'ama, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arhama, sambunglah oleh kalian tali-tali kekerabatan. Wasallu, dan salatlah kalian. Wan nasu niyamun, ketika manusia sedang tidur. Sakit nggih insyaallah? Terutama yang usianya di atas 40, mari para jemaah. Jangan sampai tidak pernah sholat malam ya, malulah kita dengan Allah ya, bukan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam. Berapa rakaat minimal Pak? Sholat malam itu 1 rakaat, witir 1 rakaat. Agak meningkat lagi 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu meningkat. Dicoba dulu itu 1 rakaat dulu. Wes tangi wudu 1 rakaat, Allahu Akbar, witir, salam, kemudian doa, tidur lagi. Besok dicoba 3 rakaat. Di rumah lupa. Wah, nanti kalau ke rumah sudah ketemu istri, anak lupa. Di masjid setelah ba'diyah 2 rakaat sholat isya, kemudian langsung boleh duduk, boleh berdiri. Witir dulu coba 1 rakaat. Oh, sudah enak. Nanti besok 3 rakaat. 2 rakaat sholat malam, 1 rakaat witir. Boleh tidak sholat malam di awal waktu pada jemaah? Boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan tahajud. Tahajud itu apabila didahului dengan tidur. Tapi itu sudah termasuk sholat malam. Afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Sholat yang paling utama kata Nabi setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bukan sholat duha, sholat malam yang paling afdal itu setelah sholat fardu. Dan bukan sholat rawatib, sholat apa? Malam yang paling afdal setelah sholat fardu. Masya Allah. Dicoba ya, ibu-ibu siap ya sholat. Ibu-ibu. Walau kadang-kadang ibu-ibu itu walaupun banyak kegiatannya di rumah, masa kadang-kadang bapak-bapak sudah tidur, tapi bisa sholat malam. Iya Bu, ibu. Betul bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu di rumah begitu. Contohnya saya tidur, istri saya sholat malam. Saya tidur itu. Jadi bapak-bapak malah banyak tidurnya ya. Harusnya kita yang banyak sholat malamnya pada zaman. Karena kepala rumah tangga itu sebagai pimpinan yang dicontoh di teladan. Insya Allah ya. Nanti malam sholat malam insya Allah. Dicoba dulu setelah isya. Kalau ada yang tanya, kalau saya sudah sholat malam setelah isya kemudian bangun lagi, sholat malam atau cuma pipis dan wudu saja? Sholat malam lagi. Tapi tidak perlu witir lagi, witirnya sudah di awal. Tidak perlu witir lagi, sudah tinggal nambah 2 rakaat, salam 2 rakaat lagi salam sampai semampunya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian jika masih ada waktu tidur kembali. Sholat malam ini, sholat pada jemaah yang rahmati Allah. Saya gampang kok minta ini orang yang rajin sholat malam dengan 3. Di antara cirinya 1, wajahnya itu bersih. Yang kedua, mudah senyum. Wong mau kerute ya, coba senyum semuanya. Saya cek dulu sholat malam atau tidak. Itu bener. Ini para ulama katanya, orang yang gemar sholat malam itu gampang senyum. Wajahnya itu dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Tapi pelawak sholat malam enggak ya? Baik. Kita baca hadisnya. Jadi wasallu dan sholatlah kalian wan nasu niyam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 2485. Wa sahhahahu Al-Albani. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala fi Sahih At-Tirmidzi, dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Perawi hadis tersebut, beliau nama lengkapnya Abu Yusuf, kunyahnya Abu Yusuf Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Huwa Abu Yusuf Abdullah ibnu Salam ibnu Al-Harith radhiyallahu anhu, sahabiyun, seorang sahabat yang dilahirkan pada tahun 74 sebelum Hijriah. Jadi ketika Nabi hijrah, beliau sudah usia 74 tahun. Hijrahnya Nabi saat usia Nabi berapa tahun, Pak Jemaah? Nabi hijrah ketika beliau sudah yuswa binten 53. Karena tinggal di Madinah 10 tahun. Total Rasulullah usianya 63 tahun. Ketika itu Nabi sudah usia 53 tahun. Abu Bakar usianya 51 tahun. Abdullah bin Salam sudah 74 tahun. Tahu tidak kapan wafatnya? Dan lahirnya di Yathrib di Madinah. Dan wafat pada tahun 43 Hijriah di Al-Madinah Nabawiyah. Usianya ketika wafat berapa para jemaah? 117 tahun. 117 tahun. Ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang usianya banyak ya. Abdullah bin Salam, Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, itu lebih panjang lagi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Salman itu usianya 250 tahun. Jadi lama mencari kebenaran. Jadi dia ini berdoa kepada Allah, jangan wafatkan kalau dia belum ketemu dengan seorang Rasul yang membawa kebenaran. Sampai usianya panjang. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan usianya ketika meninggal sekitar 125, tapi ada yang mengatakan sampai 250 tahun. Bagaimana ya? 250 tahun hidup di dunia, benar. Gak usah dibayangkan. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Dan Nabi Nuh kata para ulama itu usianya 1010 tahun ketika wafat. Ada yang mengatakan 990 tahun ketika wafat. Jadi beliau mulai berdakwah usia 40, dakwahnya 950 tahun. Jadi wafatnya sekitar 990 tahun sampai 1010 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Adam berapa usianya ketika wafat? 960 tahun. 960 tahun. Kita ambil 60-nya saja sudah lumayan. Kita ambil 60-nya sudah lumayan. Nabi Adam 960 tahun. Jadi kita nggak usah seperti Adam, nggak mungkin. Badannya saja kita sudah mungsrat ini. Nabi Adam tingginya 60 dirok, 60 hasta gitu, 28 meter kata orang. Tingginya Adam 28 meter. Kita kira-kira sampai apa? Mata kakinya Adam ya. Nggak sampai lututnya, nggak sampai kita tingginya. Mata kakinya Adam 28 meter. Masjid ini paling berapa meter? 15 meter paling tingginya, 28 meter. Adam alaihi salatu wassalam. Dan nanti penduduk surga itu besar-besar seperti zaman dahulu. Nanti penduduk surga itu besar percaya kepada Allah SWT. Baik, ini Abdullah bin Salam. Kemudian hadis berikutnya. Ini tadi masuk surga pukul berapa? Pada jam 5 lebih berapa tadi? 5 lebih 2 menit tambah 15 menit. Berarti 5 berapa nanti? 17. Masih ada waktu. Kita tambahkan dulu hadisnya. Hadis yang berikutnya. Ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. Termasuk sebab masuk surga adalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kita simak para jemaah, al-umratu ila umrati, umrah disusul umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, maka amalan ini menjadi kafar, pelebur dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau perjalanan para umroh dan umroh lagi, dosa antara dua umroh ini dilebur dengan amalan umroh tersebut. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang baik artinya. Haji yang baik itu haji yang ikhlas dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Laisa lahu jazaa'un."
Tidak ada bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu pahala, ganjaran, illal jannatu, kecuali surga. Jadi haji yang mabrur itu pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 1724 dan Muslim wa Muslimun. Hadis nomor 1349. Dan para jamaah, saya menyampaikan sedikit ya, anjuran agar kita menyiapkan diri untuk berhaji. Bagi yang belum berhaji, bagi yang sudah punya harta, segera daftar. Tidak apa-apa haji plus, walaupun uang kita harus kita keluarkan banyak, 200 juta, 250 juta, tidak apa-apa. Daripada kita meninggal, uang kita miliaran, harta kita kalau dijual miliaran tapi kita belum haji, itu siksaannya berat di akhirat. Jadi orang yang sengaja tidak mau berhaji padahal hartanya banyak, itu berat di akhirat. Lebih baik kita jual sebagian tanah kita, rumah kita, toko kita untuk pergi haji, daripada kita membiarkan harta kita sampai kita meninggal dunia miliaran. Buat apa artinya? Harta miliaran tidak akan bisa menyelamatkan kita, justru menjadi penyebab kesesaran yang abadi di akhirat. Apabila seorang sengaja tidak mau haji karena iman dengan hartanya, maka Imam Syafi'i sampai berfatwa, Imam Syafi'i, imamnya kaum muslimin, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berfatwa, apabila ada seorang meninggal dunia dan dia hartanya sudah mencukupi untuk haji, tapi dia belum pergi haji, maka hartanya tidak boleh langsung dibagi waris, kecuali dikeluarkan dulu untuk biaya haji. Jadi dikeluarkan dulu, nanti dicari siapa yang sudah pernah haji untuk menghajikannya. Kalau ada putra-putranya sudah pernah haji, ataukah saudara yang pernah haji, disuruh dia untuk membadali hajinya, atau titip ke ustadz atau kiai yang bisa dipercaya untuk membadali hajinya. Tidak boleh dibagi waris sebelum dikeluarkan apa untuk biaya haji. Maka para jamaah kalau dapat warisan jangan langsung dibagi. Keluarkan dulu untuk biaya haji bapak ibu kita yang belum haji. Mungkin bapak ibu kita dulu belum dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kasihan mereka di alam kuburnya para jamaah. Hajikan. Warisan itu kan rezeki nomplok ya para jamaah. Bahasa saya ini. Warisan itu rezeki nomplok. Saya sebut warisan itu rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya dari arah tidak pernah disangka. Kan kita tidak bekerja, tahu-tahu dapat warisan dari orang tua. Maka keluarkan dulu untuk menghajikan orang tua kita. Ini fatwanya siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka hendaknya kita mementingkan ibadah haji. Para ulama berkata, qala as-Saqqaf hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Alawi Abdul Qadir as-Saqqaf, beliau berkata, wal mabrur, apa yang dimaksud dengan haji mabrur, haji yang baik, huwallazi la yukhalituhu ithmun, haji yang tidak bercampur dengan dosa. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, dia di Makkah, di Madinah, di tempat-tempat suci yang dia laksanakan ibadah haji di sana, dia tidak melakukan dosa-dosa. Fahuwal mutaqabbalu, yaitu haji yang diterima. Al-khalisu, haji yang ikhlas murni. Al-khali minar riya, yang kosong, yang tidak ada riya di dalamnya. Wasum'ati, dan sum'ah. Riya itu beramal ingin dilihat dan dipuji orang. Sum'ah itu ingin didengar orang, mencari reputasi, itu sum'ah. Wahadul hajju, dan haji yang seperti ini, yang tidak bercampur dengan dosa, yang murni, yang ikhlas karena Allah, dan bersih dari riya dan sum'ah, ini jazaa'uhu, pahalanya, balasannya, indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha tinggi, huwal jannatu, dia adalah surga. Pahalanya surga berjamaah. Intah, berakhir penukilan. Sudah? Masya Allah. Ini saya lihat sudah banyak yang kriip-kriip. Alhamdulillah. Dan ngaji itu tidak boleh banyak-banyak, ya. Oh, Pak, saya lihat sudah banyak kriip-kriip. Ibu nggak tahu, ngantuk. Alhamdulillah. Jadi tidak wajar kalau ustadznya memanjangkannya. Tidak wajar. Jadi demikian yang bisa disampaikan kepada jemaah yang rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan 4 poin yang bisa kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Adapun poin yang lainnya insya Allah kita tunda dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kita senantiasa berupaya untuk mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah, ini hanya masukan ya, masukan. Nanti pulang dari masjid ini para jamaah
yang bagus keluar dari masjid, ya. Artinya jangan terburu-buru menaiki kendaraan, tidak usah terburu-buru tergesa-gesa. Ahlussunnah, orang yang mengerti sunnah itu dimanapun dia senantiasa beradab. Jadi kadang-kadang beberapa pengajian itu keluar apa namanya, akhirnya masjid itu kencang masuk wong gitu, jangan. Jadi jalannya pelan-pelan saja, ya, pelan-pelan saja. Terus kemudian saya juga punya sesuatu yang baik Pak Jemaah. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, sudah lama, kalau tidak salah sekitar tahun ini, kisaran tahun seingat saya 97-96 saya itu pergi ke Bandung mengantarkan ibu saya, mengantarkan ibu saya ke Bandung. Kemudian saya itu waktu itu Hakim sudah terkenal, Kiai Haji Abdullah bin Masteran terkenal, dan pesantrennya walaupun bukan pesantren yang megah dan mewah, itu terkenal rapi. Sampah dibuang di tempatnya, sandal itu rapi. Saya ingin tengok pesantren itu. Maka oleh bibi saya, oleh tante saya diantarkan ke situ. Ayo saya antarkan. Masya Allah para jemaah, bener. Sandal-sandal rapi, sampah-sampah dibuang di tempatnya, Masya Allah. Dan yang kagum kita masuk ke masjid itu sandal kita ditatakan orang gitu. Sudah ditata, Masya Allah. Maka para jemaah, mulai detik saya menceritakan ini, ya, mari kita masuk masjid sandalnya sandal ditata yang rapi, ditata. Jangan menginjak sandal temannya, apalagi menyepak sandal teman. Sering kali kita menginjak sandal teman atau menyepaknya. Ditata yang rapi. Jadi sandal itu kan seperti suami istri. Itu nanti kalau kita biasa merapikan sandal, nanti dengan istri juga kita biasa apa? Harmonis. Gak suka tukaran. Kalau kita lepas tuh calis dari sana ini, biasanya gampang tukaran nih. Jadi ditata yang rapi sandalnya. Jadi insya Allah pengajian ke depan ya, insya Allah rapi. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan di beberapa pesantren di Kediri, Masya Allah. Anak-anak santri sudah ngerti. Dulunya saya sendiri yang nata sandal, dulunya. Dan itu sebelum Hakim sudah dimulai oleh Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan, Madura. Gurunya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari mana? Dari Tebuireng, Jombang. Suatu hari pada jemaah. Jadi Kiai Khalil itu kan gurunya Kiai Hashim. Kiai Hashim dulu mondoknya ke Kiai Khalil. Kemudian karena tahu Kiai Khalil pernah ke Mekah, Kiai Hashim nyusul ke Mekah. Waktu itu lebih dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammadiyah. Kiai Hashim ke Mekah. Kemudian pulang. Setelah pulang beliau waktu itu mengajar Sahih Bukhari. Dan itu dilakukan rutin setiap tahun di bulan Ramadan, mengkhatamkan Sahih Bukhari di Tebuireng. Kemudian suatu hari Kiai Khalil itu rawuh ke Tebuireng. Katanya apa? Saya mau belajar hadis. Ilmunya murid saya ini Hashim lebih banyak daripada saya. Dari Bangkalan waktu itu. Rawuh ke Tebuireng untuk belajar. Sudah. Tahu tidak akhlaknya seorang guru kepada muridnya? Setiap kali Kiai Hashim selesai menyampaikan materi hadisnya, Kiai Khalil buru-buru ke tempat sandal, menatakan sandal gurunya. Nanti kalau Kiai Hashim ke sana, Kiai Hashim juga lari buru-buru menatakan sandal Kiai Khalil. Rebutan natakan sandal. Dan itu di Saudi begitu. Di Saudi itu ya, kalau ulama-ulama keluar masjid itu santri-santri Saudi itu, orang-orang Arab tuh nyari sendal atau sepatunya sayangnya kemudian dipasangkan di kakinya, maksudnya dipasangkan di kakinya. Dan itu adab yang sekarang hilang dari kaum muslimin. Adab yang sekarang hilang dari kaum muslimin. Dan saya ingat itu sekitar 97-96 sudah lama Hakim itu menerapkan itu. Pesantren itu rapi. Kalau di sini kebanyakan ya, bukan di sini ya, di mana-mana itu sandal kemana-mana. Cepat nanti difoto sandalnya. Hari ini difoto ya, hari ini saya foto. Enggak apa-apa. Besok dibandingkan bulan depan. Kalau tetap ya wes. Karena aku. Dan sudah disampaikan dua faedah. Kiai Hashim dengan siapa? Hakim. Masya Allah. Rapi pada zaman ya, rapi. Dan lihat dua kiai ini, Kiai Muhammad Khalil dan Kiai Hashim, tidak suka bertengkar dengan orang. Hakim juga tidak suka bertengkar dengan apa? Orang rapi ternyata begitu, betul. Efeknya itu pada kejiwaan kita. Ini pelajaran tentang apa? Psikologi loh. Ini saya bukan ahli psikologi, tapi ini pelajaran psikologi. Orang yang biasa rapi itu tidak suka apa? Ribut dengan orang. Orang yang biasa tidak rapi suka ribut. Nata mobil, nata apa? Sepeda motor itu kalau rapi penjelasan, Masya Allah. Hidup itu disiplin nanti kita. Demikian macamnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, ini ilmu faedah dari guru-guru kita insya Allah ya. Nanti pulang, ini kan belum diterapkan sekarang. Nanti pulang ke rumah rawuh ditata sandalnya. Sandalnya panjenengan, sandal istri, kemudian sandalnya pucak-pucak kok apa berserakan, ditata sandalnya anak-anak. Nanti anak-anak nanti meniru, insya Allah meniru nanti, dirapikan sandalnya.
Sekedar begitu loh itu. Itu pelajaran untuk melatih disiplin kita dan apa? Kejiwaan kita supaya kita ini gampang apa? Rapi baca. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.